Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Apa kabar, Bu Devi? Sehat, Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak, Pak? Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu. Sama, saya juga sehat. Nah, Bu Devi tadi meminta saya untuk meluangkan waktu untuk Ibu Devi melalui pertemuan Zoom ini. Karena ada hal yang ingin Ibu bahas dengan saya. Apa yang Ibu, apa tujuan Ibu untuk meminta waktu saya? Benar sekali, Pak Fadli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya pada pertemuan kita kali ini. Jadi begini, Pak Fadli, pada kesempatan kali ini saya ingin curhat kepada Bapak, ingin berkeluh kesah mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh, silakan, Bu. Jadi berarti Iya, saat Pak. ini Ibu sedang dalam masalahnya, Bu, ya. Masalah Iya, apa yang Pak, sedang benar Ibu sekali. hadapi, Bu? Apakah masalah ini tentang masalah yang ada di lingkungan sekolah sebagai lingkungan pekerjaan atau masalah yang ingin Ibu bahas ini terkait masalah pribadi, Bu? Iya, baik Pak Fadli. Saat ini saya memang sedang dalam masalah, Pak. Masalah yang saya hadapi ini adalah masalah yang berkaitan dengan peserta didik saya, yang pastinya itu terjadi di ruang kelas saya di lingkungan sekolah, Pak Fadli. Oh, seperti itu, Bu, ya. Bisa Ibu jelaskan secara spesifik permasalahannya, Bu? Iya, Pak. Permasalahannya itu seperti ini, Pak Fadli. Saat ini kan saya sedang mengampu sebagai wali kelas murid dari kelas satu. Di kelas satu saya itu kan jumlah murid kan ada 25 orang, Pak. Kemudian kami cuman memiliki satu rombel di sekolah, sehingga guru kelas satu itu cuman saya sendiri. Saya tidak mempunyai teman untuk menceritakan permasalahan ini, makanya saya pikir Bapak adalah orang yang tepat gitu, Pak Fadli. Jadi kita ini kan sudah memasuki semester 2, Pak. Sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadan, kemudian masa libur sekolah dan tahun ajaran baru. Nah, dari 25 orang murid saya ini, Pak, ada 5 murid saya yang sampai sekarang belum mahir dalam membaca, Pak. Jangankan membaca, huruf aja dia sering lupa, Pak. Sehingga hal ini menjadi pikiran pada diri saya gitu, Pak Fadli. Oh, begitu, Bu, ya. Jadi permasalahannya terkait peserta didik yang belum bisa membaca, Bu, ya. Nah, Bu Devi, jika ingin saya ingin tahu nih, Bu, dari skala 1 hingga 10, masalah Ibu dalam menghadapi peserta didik Ibu yang tidak bisa membaca ini ada di skala berapa, Bu? Nah, Pak, kalau menurut saya pribadi, permasalahan yang saya hadapi ini sudah mencapai level 4, Pak. Karena di antara 25 peserta didik saya ini masih dominan lagi peserta didik yang bisa membaca daripada yang belum bisa membaca, Pak. Selain permasalahan murid Ibu yang tidak pandai membaca, apakah ada permasalahan lain, Bu Devi, yang sedang Ibu hadapi terkait peserta didik? Jadi begini Pak Fadli, selain masalah peserta didik saya ada beberapa dari mereka yang tidak bisa membaca, saya juga mempunyai masalah Pak, pada peserta didik yang lain. Masalahnya itu seperti ini Pak, Masalah apa? adanya beberapa Masalah peserta didik saya. Iya Pak? masalahnya seperti apa itu, Bu? Iya, masalahnya di samping permasalahan peserta didik saya ada yang belum mahir dalam membaca, adapun masalah lainnya itu adanya beberapa peserta didik saya yang sering tidak masuk sekolah, Pak.
Oh gitu Bu ya. Nah, ada yang lain lagi Bu masalahnya selain yang dua tadi? Nggak ada Pak, hanya itu aja Pak, 2 itu saja masalah saya dengan peserta Jadi didik Bu, saya. uh, menurut Ibu, apa penyebab murid Ibu yang beberapa tadi tidak pandai membaca? Penyebab murid saya yang beberapa tidak pandai membaca itu mungkin yang pertama dia memiliki daya ingatan yang rendah, Pak. Sehingga terkadang mau lupa huruf, nanti mau dibalik-baliknya itu huruf I, dibilangnya itu huruf L, kadang huruf L dibilangnya huruf I. Jadi dia mempunyai daya ingatan yang kurang, Pak. Kalau terkait yang jarang datang masuk sekolah itu Bu, menurut Ibu apa penyebabnya? Kalau yang jarang datang masuk sekolah itu, inilah yang sampai sekarang saya tidak tahu pasti penyebab permasalahannya Pak, karena saya tanya sama temennya yang tetangga dia itu, dia di rumah ada, bermain di teras rumah. Tapi kenapa waktu ke sekolah tidak hadir, gitu Pak. Inilah yang ingin saya cari solusinya, mengapa peserta didik saya itu tidak hadir ke sekolah gitu Pak Fadli, tanpa memberi kabar, tanpa orang tuanya datang ke sekolah, seperti itu Pak. Seperti itu Bu ya. Nah, jadi masalah yang tidak pandai membaca tadi karena sering lupa Bu ya. Sering lupa, dan untuk yang malas datang ke sekolah tadi belum Ibu jumpai faktanya Bu ya. Nah, jadi apakah Ibu pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira solusi apa yang pernah Ibu rencanakan? Nah, seperti ini Pak Fadli. Jadi pernah terlintas di pikiran saya adanya solusi dari kedua masalah yang diri peserta didik saya ini adalah yang pertama itu karena ada beberapa peserta didik saya yang belum pandai membaca itu 5 orang. Jadi saya pernah terlintas di pikiran saya bagaimana kalau saya membuat program les membaca. Nah, kami itu kan Pak masuk dari jam 7.30 sampai jam 10 pagi kelas 1. Jadi bagi terkhusus peserta didik saya yang 5 orang ini, saya ingin meluangkan waktu 1 jam dari jam 10 sampai jam 11 untuk khusus mengajarkan mereka membaca. Karena kan kita tahu Pak, kalau kita mengajar di kelas ini semua murid udah merangkuk, baik yang pintar, baik yang belum pintar, kan seperti itu. Mungkin pada saat itu dia kurang dapat perhatian dari saya, wali kelasnya sendiri, kan seperti itu Pak Fadli. Tapi kalau saya nanti akan melakukan kegiatan program les membaca setelah selesai jam pelajaran, setelah anak-anak pulang, mungkin saya akan lebih fokus lagi mengajar murid saya yang 5 orang ini, Pak, agar bisa membaca gitu, Pak Fadli. Wah, bagus sekali itu Bu solusi Ibu. Jadi peserta didik itu lebih fokus untuk belajar secara intim bersama Ibu dengan pembelajaran lebih privat seperti itu Bu ya. Dari seminggu rencana Ibu ini melakukan les belajar membaca ini berapa kali seminggu Bu? Nah, kalau saya itu mempunyai waktu dari hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Karena kalau Sabtu kan kadang-kadang kita itu waktunya ada sering acara keluarga, ya kan, Pak? Ada sering menghadiri undangan pernikahan teman atau undangan segala macam. Jadi saya rasa saya hanya mempunyai waktu dari hari Senin sampai hari Jumat untuk mengajarkan peserta didik saya ini, Pak. Nah, kalau untuk permasalahan saya yang kedua, mengenai murid saya yang tidak hadir ke sekolah ini, ada pun solusi yang pernah terlintas di pikiran saya, yaitu saya ingin datang
ke rumah orang tuanya Pak secara pribadi, ingin melihat dan mendengarkan alasan mereka, alasan orang tuanya, baik alasan orang tua maupun alasan si anak, mengapa anak tersebut sering tidak hadir ke sekolah. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu terutama saya sebelum melakukan kegiatan datang ke rumah orang tua dan sebelum melakukan kegiatan program les membaca ini Pak, terlebih dahulu saya mengkonfirmasi dulu sama kepala sekolah selaku atasan saya, ya kan Pak Fadli. Dimanapun kita bekerja pasti ada pimpinan, ada atasan. Nanti kalau kita melangkahi juga terkesan tidak baik kan seperti itu Pak. Jadi kalau sudah saya ceritakan kepada kepala sekolah saya dan dia bersedia mengizinkan saya melakukan kedua hal tersebut, itu akan saya lakukan Pak. Begitu Pak Fadli. Wah, benar sekali langkah dan solusi yang telah Ibu rencanakan tadi. Saya yakin kepala sekolah akan mengizinkan kegiatan Ibu tersebut, malah mendukungnya. Karena Ibu telah mengorbankan waktu kosong Ibu untuk mengajari les membaca peserta didik Ibu dan meluangkan waktu dan tenaga untuk mencari tahu penyebab siswa yang jarang datang tersebut, Bu. Luar biasa, Bu Devi. Begitulah kita sebagai seorang pendidik, Bu, yang patut digugu dan ditiru, ya, Bu. Tidak hanya peduli dalam segi pendidikan, tetapi juga peduli dalam keadaan murid. Benar, Baiklah, Pak. Bu Devi. Menurut Ibu, apa ukuran jika murid tersebut sudah bisa membaca dan jadi rajin datang ke sekolah? Nah, Pak, kalau menurut pendapat saya, ukuran murid tersebut bisa membaca dan rajin datang ke sekolah itu yang pertama, jika ini untuk murid yang pandai membaca dulu ya Pak. Jadi saya akan mengukur dia dari bagaimana kemampuan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal pilihan berganda yang saya berikan Pak. Jadi namanya anak kelas 1 ya kan Pak, itu pasti soal kebanyakan pilihan berganda A, B, C, atau D. Jadi kalau saya lihat jawab antara pertanyaan dan jawaban sudah tepat, otomatis saya percaya pasti dia sudah mahir dalam membaca. Karena selama ini anak yang belum bisa membaca itu dia selalu salah Pak dalam menjawab gitu. Karena kan bingung mungkin ya kan Pak, yang dibaca apa, jawabannya apa nggak sesuai. Nah kalau yang mengukur murid tidak hadir ke sekolah tadi, saya dengan melihat dia bagaimana perkembangan dia ke depan gitu Pak. Apakah setelah saya melakukan aksi tersebut dia berubah atau gimana? Kalau besok dia rajin sekolah atau apa? Ya itulah berarti kan sudah kelihatan hasilnya gitu Pak Fadli. Jadi diukur dari ketepatan siswa menjawab soal dengan benar ya Bu ya, dan presentasi kehadiran siswa yang sudah mulai membaik Bu ya. Oke lah Bu. Iya Pak, baik, benar Bu Pak. Devi. Dan sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu lakukan ini? Nah, begini Pak Fadli, saya mempunyai komitmen akan segera melakukan rencana saya ini secara berkelanjutan Pak, sampai masalah yang saya hadapi ini benar-benar tuntas dan harapan-harapan saya menjadi kenyataan. Di mana harapan saya ini, saya ingin seluruh peserta didik saya bisa membaca, mengenal huruf, dan semua peserta didik saya jadi rajin semangat datang ke sekolah untuk menerima proses pembelajaran yang saya berikan sebagai wali kelas mereka, Pak. Wah, luar biasa sekali komitmen Ibu. Saya mendukung dan mendoakan agar komitmen Ibu ini segera terwujud. Oh ya Bu Devi, kalau saya boleh tahu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu tersebut? Nah, dalam menjalankan rencana saya ini, Pak, terutama saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, Pak, agar saya dapat melaksanakan rencana saya ini sesuai kemauan saya. Saya hanya butuh bantuan, dukungan dari kepala sekolah, dan butuh bantuan dari wali murid saya juga, agar bersama-sama kita buat murid ini menjadi anak yang bisa membaca dan rajin datang ke sekolah, Pak Fadli. Baiklah kalau begitu Bu Devi.
Nah, ada nggak yang Ibu Depi dapatkan pada sesi pertemuan kita kali ini? Nah, baik Pak. Pada pertemuan kali ini, secara tidak sadar, ternyata saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sendiri itu Pak. Yaitu dengan akan melakukan rencana saya, yaitu program les membaca bagi murid yang masih belum bisa membaca. Dan saya akan berkunjung langsung ke rumah orang tua murid bagi murid saya yang tidak rajin datang ke sekolah Pak. Alhamdulillah, akhirnya Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu. Dan ide Ibu tersebut sudah bisa Ibu laksanakan Bu. Semoga berhasil ya Bu Depi. Baik Pak Fadli, terima kasih banyak Pak Fadli. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Nah, sekarang saya itu sudah merasa lega, Pak. Stres hilang dan beban pikiran ini jadi berkurang gitu ya kan, Pak. Udah berkurang beban pikiran saya tentang permasalahan peserta didik saya karena selama ini permasalahan itu saya pendam, Pak, di kelas. Dan sekarang saya sudah dapat mencurahkannya kepada Bapak. Seperti itu, Pak Fadli. Alhamdulillah, saya senang mendengarkannya. Oh ya Bu Depi, jika di lain waktu Ibu membutuhkan pertolongan saya siap membantu Ibu dan mendukung Ibu. Tapi mohon maaf Bu, sepertinya waktu kita sudah hampir habis nih Bu, karena setelah ini saya ada kegiatan yang lain Bu. Kita bisa mengobrol kembali minggu depan ya Bu. Saya juga ingin mengetahui perkembangan dari murid Ibu yang bermasalah itu tadi. Baik Pak Fadli, tidak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Bu Devi, sampai bertemu minggu depan ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Ya, amin. Boleh Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Boleh Bu? Iya Pak Fadli, boleh Pak. Bagaimana kabar Bapak Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi untuk hari ini saya sedang dalam menghadapi masalah ini Bu. Sepertinya. Jadi Boleh saya tujuan ceritakan Bapak, Bu? iya Pak, boleh. Jadi tujuan Bapak untuk pertemuan kita kali ini, jadi tujuannya itu apa Pak? Ingin menceritakan permasalahan saya dan berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Nah, jadi permasalahan Baik, yang Pak. saya hadapi itu Bu, permasalahan yang saya hadapi itu Bu terkait minat belajar siswa saya yang rendah sekali Bu. Seperti itu. Nah, Bu. Jadi ini Pak Fadli, selain itu apakah ada masalah yang lain Pak, selain minat murid yang rendah? Jadi kalau saya menilai sumber dari permasalahan rentetan masalah itu ya karena minatnya Bu. Hal ini bisa kita lihat dari sering saya mengajukan pertanyaan, tidak ada satupun siswa yang mau menjawab. Saya dorong untuk maju ke depan dengan berbagai teknik, dengan soal yang paling mudah hingga yang paling sedang. Itu pun tidak ada yang mau maju ke depan Bu. Nah, untuk mengerjakan tugas lagi Bu, saya hanya memberikan 3 soal itu, mereka menyelesaikannya paling cepat itu 3 JP atau 4 JP gitu seperti itu Bu. Pak Fadli, kalau kita skalakan dia antara skala 1 sampai 10 kira-kira kalau kita rentangkan dia dalam skala 1 sampai 10, permasalahan Bapak ini berada dalam skala berapa gitu, Pak? Kalau saya tentukan itu Bu, skalanya sudah skala 7 Bu. Oh, berarti sudah hampir tinggi ya, Pak, Iya, tinggi permasalahannya. Bu. Karena kan saya mengajar di kelas 6 Bu, seperti itu Bu. Dan jumlah muridnya banyak. Jadi
efek dari minat belajar yang rendah itu merembet hingga yang tadinya siswa agak memiliki minat belajar yang tinggi karena lebih banyak siswa saya yang minat belajarnya rendah, seperti tertular seperti itu, Bu. Sehingga mempengaruhi minat belajar yang muridnya tadi menengah, sekarang sudah menurun, Bu, di semester 2 ini seperti itu. Ya, baik, Pak. Nah, sebelumnya ketika Bapak mengalami permasalahan itu, pernah nggak Bapak itu terpikirkan untuk Bapak cara menyelesaikan masalah tersebut seperti apa? Atau Bapak pernah berpikir sepertinya solusi ini nih yang tepat untuk permasalahan saya? Apakah Bapak pernah memikirkan solusi atas permasalahan Bapak tersebut, Pak Fadli? Pernah, Bu, saya mencoba untuk berinovasi dalam uh, menggunakan media pembelajaran dan meragamkan metode dan gaya belajar saya, Bu. Seperti menggunakan media berbasis teknologi, menggunakan Chromebook, dan gaya belajar yang lebih konkret gitu, Bu, melibatkan siswa dalam membuat karya. Hasilnya memang pada waktu itu alhamdulillah, Bu, tapi karena tidak semua materi bisa dibuat menjadi sebuah karya, dan untuk menyediakan media yang konkret ini membutuhkan banyak waktu. Jadi saya hanya di materi-materi tertentu, Bu, menggunakan media berbasis teknologi dan membuat karya yang berkaitan dengan materi. Seperti itu, Bu. Jadi solusi yang pernah saya coba seperti itu, Bu. Dan lumayan saya lihat dari minat belajarnya, Bu. Nah, solusi yang pernah Bapak pikirkan itu kan ingin memberikan proses pembelajaran kepada murid dengan menggunakan strategi, ya kan Pak? Strategi seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, langkah-langkah Bapak dalam menggunakan strategi seperti itu nanti seperti apa Pak rencana ke depannya? Langkah-langkahnya, Bu, menyediakan media konkret, alat peraga konkret, dan uh, membuat karya setiap materi pembelajaran, Bu. Seperti Iya, misalnya luar kalau bahasa bahasa Indonesia membuat poster, kemudian kalau materinya pidato membuat teks pidato seperti itu. Kalau IPA membuat rangkaian listrik secara real seperti itu, Bu. Nah, coba kita ambil dulu satu contoh bahwasannya Bapak tadi seperti yang contoh yang paling mudah saja ya Pak, ingin membuat poster, memerintahkan peserta didik untuk membuat poster. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Langkah-langkah pembelajaran di kelas. Maksudnya gini, apakah murid itu di dikelompokkan dahulu, kemudian dia membuat poster bersama-sama, terus presentasi yang seperti apa itu Pak langkah strategi yang akan Bapak laksanakan itu? Saya terlebih dahulu mengelompokkan siswa terdiri dari beberapa kelompok, yang setiap kelompok itu terdiri dari murid yang berbaur gitu, Bu, beragam, berdasarkan jenis kelamin yang beragam, dan kemampuan pengetahuan yang beragam seperti itu, Bu. Kemudian saya jelaskan terkait apa itu poster, manfaatnya. Kemudian setelah itu saya tugaskan kepada siswa untuk membuat poster sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh siswa di dalam poster tersebut, Bu.
Baik Pak Fadli, luar biasa. Ternyata selain memikirkan strategi apa yang ingin Bapak terapkan di kelas, Bapak juga ternyata sudah berpikir untuk menyusun langkah-langkah dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran di kelas Bapak. Seperti itu ya kan Pak Fadli. Iya, Nah, hal lain yang ingin saya tanyakan itu, Pak, selain masalah dari minat murid Bapak yang kurang dalam proses pembelajaran, apakah ada permasalahan lain yang Bapak hadapi terkait peserta didik Bapak, Pak Fadli, atau hanya itu saja selama ini permasalahannya? hanya itu Bu, tetapi kalau saya lihat penyebabnya ini ada dua Bu. Pertama, pengaruh rendahnya tingkat kecerdasan anak, dan ada juga yang memang memiliki kemampuan kecerdasan yang cukup tetapi dia memiliki karakter yang kurang percaya diri gitu Bu, dan pemalu. Sebenarnya dia bisa untuk tampil, untuk menjawab, untuk aksi, tetapi kurang rasa percaya dirinya seperti itu. Jadi uh, selain minat belajar yang rendah berdasarkan yang disebabkan karena uh, tingkat kognitif yang rendah, ada juga kurangnya minat belajar karena kurangnya rasa kepercayaan diri tersebut Bu. Seperti itu Bu. Makanya saya buat nanti rencananya mau dibaur antara siswa yang tingkat kognitifnya yang lemah dengan tingkat kognitif yang cukup lumayan. Biasanya Bu, siswa yang memiliki tingkat kognitif yang rendah, dia memiliki rasa percaya diri yang bagus gitu Bu. Sementara yang memiliki kecerdasan yang tinggi, yang cukup, tapi kepercayaan dirinya pula yang kurang. Jadi rencana saya ingin saya baur sehingga saling melengkapi seperti itu. Baik Pak Fadli, luar biasa rencana Bapak ya Pak ya. Nah Pak, hal lain yang ingin saya tanyakan itu Pak, dalam menerapkan rencana Bapak ini, menurut Bapak komitmen itu kapan akan Bapak laksanakan? Komitmen dari rencana Bapak ini, kapan akan Bapak lakukan? Apakah dilakukan mulai besok atau gimana Pak Fadli? Jadi saya akan melaksanakannya dengan sesegera mungkin. Terlebih dahulu saya akan mempelajari setiap materi, mengidentifikasi bagaimana membuat materi tersebut agar akhirnya dapat menghasilkan suatu karya. Kemudian uh, menyediakan media-media konkret, baik itu dari segi teknologi ataupun dari media-media alat peraga yang sederhana seperti itu Bu. Iya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sepertinya menurut pemahaman Bapak itu kalau murid-murid ataupun peserta didik Bapak ini diajarkan tentang suatu materi pelajaran dengan benda-benda yang nyata, langsung ditunjukkan di depan mereka, tidak memerintahkan mereka untuk menghayal-menghayal ini loh yang seperti ini loh seperti itu. Tapi Bapak berencana untuk melaksanakan proses pembelajaran itu dengan mengaplikasikan contoh-contoh yang nyata dan bisa terlihat langsung di depan peserta didik Bapak ya Pak Fadli ya. Iya seperti itu Bu. Jadi walaupun secara kognitif mereka lemah dan belum tercapai tujuan dari aspek kognitifnya, ya minimal aspek psikomotorik dan afektifnya mereka terpenuhi seperti itu Bu. Karena mungkin
seperti itulah kodratnya Bu yang sudah ada pada diri anak saya ini pada umumnya, kecerdasan yang rendah tetapi aspek keterampilan psikomotorik dan afektifnya yang cukup bagus Bu. Jadi saya lebih ke uh, membuat karya setiap materi pembelajaran dan menyediakan media konkret untuk memancing perhatian mereka seperti itu Bu. Ya, mantap Pak Fadli, luar biasa sekali ide atas solusi dari permasalahan yang tengah Bapak hadapi. Nah Pak, kalau saya boleh tahu, yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan rencana atas solusi dari permasalahan Bapak ini siapa Pak? Ya mungkin Ibu Kepala Sekolah dulu. Saya terlebih dahulu untuk mengetahui aset-aset seperti media-media apa saja yang tersedia di sekolah Bu agar bisa saya manfaatkan nantinya. Seperti itu Bu. Kemudian rekan sejawat Bu untuk saling sharing terkait metode-metode yang lebih menyenangkan, lebih menarik seperti itu Bu. Baik Pak Fadli. Nah kalau begitu ada nggak yang Bapak dapatkan atau adakah pencerahan yang sudah Bapak temukan atas obrolan kita ini Pak? Alhamdulillah sudah Bu, sudah Bu. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, agar murid saya tidak menghayal-hayal lagi dan terdorong uh, aktif dalam belajar, maka menggunakan alat atau media pembelajaran yang lebih konkret Bu, sehingga dapat mengalihkan perhatian siswa, mendorong minat belajar siswa, dan melibatkan siswa dalam membuat karya-karya Bu, seperti itu. Ya, Dan satu baik lagi Pak Bu, Fadli. Ya. seperti juga yang Ibu tanyakan tadi, ternyata saya perlu berkolaborasi ya dengan rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah agar saya dapat memanfaatkan media yang ada di sekolah itu. Seperti itu. Ya Pak, jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah sudah mencurahkan permasalahan Bapak kepada saya Pak? Alhamdulillah Bu, pikiran saya lebih terbuka dan uh, hati saya senang dan beban yang ada di dalam pikiran saya ini lebih ringan seperti itu. Dan sudah menemukan solusinya, itu yang terpenting. Ya, baik Pak Fadli. Nah, sepertinya sesi kita sudah habis ini Pak, karena sudah pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya Pak ya. Terima kasih Jadi banyak Bu ya sama-sama Pak. Nanti di lain atas kesempatan saya akan tukar pikirannya. di lain kesempatan saya akan menanyakan Bapak lagi ya Pak, bagaimana tentang perkembangan atas permasalahan yang Bapak hadapi tersebut Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum. Kembali lagi Bu.